warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel BJ Teknik. Kali ini saya ada di Isuzu Elop Long Chassis. Ya, ini sedikit berbagi tentang permasalahan mobil ini AC-nya tidak mau nyala ya. Jadi ini tidak ada keluar angin, sedangkan situ sudah disetel ya. Biar kita putar valve, mentok nggak bisa. Dan di sini ada indikator lampu warna merah, ini juga tidak nyala. Setelah kami cek di bagian kabel alternator AC sini, ya kita pastikan itu tidak ada arus di sini ya. Jadi ini nggak ada arus, cuman kecil. Kemungkinan pasti di bawah 12 volt. Hanya sekitar 2, aja. Nah, jadi ini mengacu ke indikasi aki ya. Akinya mulai rusak atau ngedrop, ini yang bagian aki AC. Nah, ini kita sudah buka untuk tempat aki AC-nya. Kita akan cek dulu. Cek dulu kawan. Aki AC-nya gimana? Aki AC. Ya, yang sebelah sana itu kan. Cek pakai apometer ini. Itu plus sama minnya jangan kembali ya. Cek dulu berapa volt. Sepertinya si akinya ini yang bermasalah. Sebelah sini nih akinya nih, di sini. Yang ini, yang paling kiri nih, ya. Itu aki AC tuh. Aki AC tuh yang paling belakang. Itu plus kamin yang ini. Cek dulu. Deras aja. Oh iya, plus itu. Satuan volt ya. Nah, cuman 8 ya di sini ya. Cuman 8 volt ya. Menunjukkan angka 8. Nah, jatuh 8 ya. 8 volt aja ini. Udah ngangkat ini kalau untuk 8 volt nih. Coba diganti dulu akinya aja. Akinya coba diganti dulu. Ya, dipinjamkan sama yang lain aki. Baru dites dipasang ke sini. Gimana? Matikan aja unitnya dulu, mobilnya. Ya, oke teman-teman ya. Jadi itu teman-teman saya suruh untuk mengganti anggota ya. Mengganti aki ini dulu, ngetes pakai aki yang lain yang masih fit, yang pastinya bisa 12 atau sampai 14 volt. Itu kita pasang dulu. Nanti kalau misalkan kita pasangin aki yang sehat tapi dia tetap sama, berarti ada indikasi yang lain. Namun jika akinya ini masih belum sehat, saya belum bisa untuk mengecek ke bagian elektrik yang lain, karena patokannya itu di baterai. Kalau untuk elep ya, yang penting baterai atau akinya itu, yang untuk AC-nya ya, itu baterai atau akinya itu harus fit, harus bagus dulu ini. Kalau dia bagus, baru kita bisa melakukan pengecekan ke bagian yang lain. Oke. Nah, jadi tadi dari aki tadi itu masuknya ke sini. Dia akan masuk ke sini juga untuk memberikan arus dari power utama alternator ini. Di sini ada massa dan ada arus ya yang masuk ke sini. Dan di sini harus 12 volt atau 13. Nah, dia juga ada yang menggunakan bautan ya kalau yang model lama ya. Nah, jadi ini nanti coba kita ganti dulu akinya. Ini udah mulai terlepas di sini. Aki sudah terlepas teman-teman ya, dan ini dia menggunakan aki 70 ampere yang agak kecil. Dan di sini ada aki yang buat saya ngetes ini 80 ampere ya. Akinya Triton ya yang kita ada, tapi enggak apa-apa untuk pengetesan aja. Nanti kita coba tes ke situ. Nah, ini kita lepas dulu untuk kepala plusan minnya. Jadi ini untuk posisinya kalau air masih ada, cuman untuk arusnya yang kurang ya. Arusnya memang tinggal 8 volt aja. Oke, nanti sebentar kita pasang gimana hasilnya. Kita pasang ke mobil gimana hasilnya, itu mudahan penyakitnya beres ya. Ikutin terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang sudah hidup, sudah pasang AC ini. AC sudah nyala ya. Jadi ini untuk sekarang ini sudah bisa nyala ya. Nah,
sudah kasih nomor 4 full, sudah mulai mantap lah, efisien lah ya. Tadinya ini tidak nyala ya, nggak nyala total, sekarang sudah nyala. Nah, di sini lampunya juga sudah nyala di sini ya, cuman dia nggak begitu terang ya. Nah, kalau untuk dinginnya mobil ini kurang dingin teman-teman. Nyala AC-nya ya, tapi mobil ini kurang dingin. Ya, ini nyala ya. Lampunya nyala. Mobil ini sebenarnya kurang dingin, namun kemungkinan kerusakan yang tadi awal itu adalah aki ya. Jadi akinya itu sudah memang low, akinya sudah di bawah dari 12 volt, jadi sudah terlampau jauh. Maka dari itu dia tidak bisa menyalakan dari blower dan lain-lainnya. Dan sekarang ini untuk pengecekan kami, dia ada di angka 1191 volt ya. Ini kemin body juga. Oke, hasil sudah kelihatan. Oke teman-teman, ya teman-teman, jadi pengerjaan kali ini sudah ketemu. Untuk permasalahan tidak nyalanya blower ini adalah baterainya atau akinya. Namun untuk AC mobil ini juga tetap tidak dingin, karena bisa dilihat dari pipa kompresor ini dia tidak basah ya. Nah, kemungkinan ini ada kebocoran juga di bagian freon. Nah, jadi freonnya ini pastinya kurang, karena ini yang harusnya ada salah satu pipa ini yang dingin. Di pipa yang low-nya itu dia harusnya berkeringat ya. Ya oke.